Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofika Munawarosna, ingin menjelaskan konsep geomorfologi dan kondisi geomorfologi Aceh sampai Papua. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep geomorfologi. Proses geomorfologi adalah semua peristiwa baik secara alami maupun non-alami yang berperan dalam merubah benteng alam yang sudah lebih dahulu terbentuk atau menghasilkan benteng-benteng baru. Terkandung dalam pengertian di atas, tidak ada ketentuan mengenai waktu, baik kapan, saat, dan rentang waktu berlangsungnya peristiwa tersebut. Apabila mengacu pada konsep dasar keseragaman proses, maka proses geomorfologi dimulai sejak bumi ini padat atau waktu geologi sampai dengan sekarang. Yang berbeda adalah kekuatan atau intensitinya bertitik tolak dari sifat dinamika bumi, ditambah dengan kondisi pada satu waktu yang sama terjadi peristiwa lebih satu macam. Maka dalam memahami fenomena benteng alam sepantasnya dengan pendekatan hipotesis kerja pengandaan. Implementasi dari pola kerja tersebut bermakna bahwa suatu benteng alam terbentuk oleh lebih dari satu penyebab, namun tidak tertutup kemungkinan dominasi proses terbentuk. 10 konsep dasar geomorfologi yang berada dalam buku Principles of Geomorphology adalah: yang pertama, proses-proses fisik dan hukumnya yang terjadi saat ini berlangsung selama waktu geologi. 2. Struktur geologi merupakan faktor pengontrol yang dominan dalam evolusi bentuk lahan. Yang ketiga, tidak perkembangan relief permukaan bumi tergantung pada proses-proses geomorfologi yang berlangsung. Keempat, proses-proses geomorfik terekam pada landforms yang menunjukkan karakteristik proses yang berlangsung. Yang kelima, keragaman erosional tercermin pada produk yang urutan landforms yang terbentuk. Yang keenam, evolusi geomorfologi bersifat kompleks. Yang ketujuh, objek alam di permukaan bumi umumnya berumur lebih muda dari Pleistocene. Yang ke-8, interpretasi yang sempurna mengenai landscapes melibatkan beragam faktor geologi dan permukaan iklim selama Pleistocene. Yang ke-9, apresiasi iklim global diperbentuk dalam memahami proses-proses geomorfolik yang beragam. Yang ke-10, geomorfologi umumnya mempelajari landforms atau landscapes yang terjadi saat ini dan sejarah terbentuknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi geomorfologi di Aceh. Daerah pesisir kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi satu, dataran terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raju. Kedua, pesisir pantai wilayah barat di sebagian Kecamatan Maoroka, sedangkan daerah yang termasuk pendataran sampai dengan elevasi ketinggian 10 hingga lebih dari 10 meter. Kemiringan lereng 0-2%, terletak antara muara-muara sungai dan perbukitan. Dari kondisi geologi, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif sesar Semongko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di barat dan timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, sehingga Banda Aceh adalah suatu dataran hasil ambalasan sejak Pilosen membentuk suatu geraben
Ini menunjukkan ruas-ruas patahan Somongko di Pulau Sumatera dan kedudukannya terhadap kota Banda Aceh, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di sebelah tenggara, sehingga dataran Banda Aceh merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi di gempa di sekitarnya. Selanjutnya, kondisi geomorfologi di Sumatera Barat. Kondisi geomorfologi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat dapat dibagi menjadi tiga suatu ruangan morfologi, yaitu 1. Morfologi daratan. Daerah dengan morfologi daratan terdapat pada wilayah bagian barat dengan ketinggian antara 0 sampai 50 meter di atas permukaan laut, meliputi bagian dari Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kota Padang. Morfologi yang kedua, morfologi bergelombang. Daerah bagian tengah dengan ketinggian antara 50 sampai 100 meter di atas permukaan laut, meliputi bagian dari Kabupaten Solo, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga, morfologi perbukitan. Daerah bagian timur dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut, meliputi bagian dari Kota Suwah Lunto, Kabupaten Suwah Lunto, Sijunjang, Daramasya, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Lampau Puluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar, sebagian Agam, sebagian Pasaman, dan Kabupaten Solok Selatan. Yang ketiga, morfologi perbukitan. Daerah bagian timur dengan ketinggian antara 100 sampai 50 meter di atas permukaan laut, meliputi bagian dari Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sawah Lunto, Sijunjang, Daramasya, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Tanah Datar, sebagian Agam, sebagian Pasaman, Kabupaten Solok Selatan.